Memahami konflik Israel-Hamas. Pada awal tahun 2005, Israel dan Hamas mencapai kesepakatan gencatan senjata setelah Israel memutuskan untuk menarik pasukannya dari sebagian wilayah Palestina. Meskipun ada perundingan, Hamas setuju dengan gencatan senjata, meskipun kekerasan sporadis masih terjadi. Pada tahun yang sama, Israel secara sepihak membongkar pemukiman dan menarik pasukannya dari jalur Gaza. Pada pemilihan Dewan Legislatif Palestina tahun 2006, Hamas secara mengejutkan memenangkan mayoritas kursi. Kedua kelompok, Fatah dan Hamas, akhirnya membentuk pemerintahan koalisi dengan Ismail Haniyeh dari Hamas sebagai Perdana Menteri. Konflik antara Hamas dan Fatah semakin memuncak di jalur Gaza, dan Presiden Palestina Mahmud Abbas akhirnya membubarkan pemerintahan yang dipimpin Hamas dan menyatakan keadaan darurat pada Juni 2007. Sejak itu, Hamas mengendalikan jalur Gaza, sementara pemerintahan darurat yang dipimpin oleh Fatah mengendalikan tepi barat. Setelah Hamas mengambil alih kontrol jalur Gaza pada tahun 2007, Israel menyatakan jalur Gaza yang dikuasai Hamas sebagai musuh dan memperlakukan sejumlah sanksi yang meliputi pemadaman listrik, perbatasan impor yang ketat, dan penutupan perbatasan. Serangan-serangan Hamas ke Israel pun berlanjut. Begitu pula serangan balasan Israel ke jalur Gaza. Pada Juni 2008, Israel dan Hamas mencapai gencatan senjata yang dijadwalkan berlangsung selama 6 bulan. Tetapi gencatan senjata tersebut cepat terancam oleh tuduhan pelanggaran yang memuncak menjelang akhir masa berlakunya. Pada bulan Desember 2008, gencatan senjata secara resmi berakhir, disusul dengan serangan udara intensif Israel yang bertujuan untuk menghantam Hamas setelah peningkatan serangan roket dari Gaza. Setelah lebih dari 3 minggu konflik yang intens dengan lebih dari 1.000 orang tewas dan puluhan ribu orang menjadi pengungsi, Israel dan Hamas masing-masing mengumumkan gencatan senjata. Pada November 2012, Israel melancarkan serangkaian serangan udara di Gaza sebagai tanggapan terhadap peningkatan serangan roket dari Gaza. Serangan udara pertama membunuh kepala pasukan Izzi al-Din al-Qassam, Ahmad Said Khalil al-Jabari. Hamas membalas dengan serangan roket ke Israel. Konflik berlanjut hingga kedua belah pihak mencapai kesepakatan gencatan senjata pada November 2012. Konflik Israel-Hamas berlanjut. Pada tahun 2014, ketegangan meningkat setelah 3 remaja Israel diculik di tepi barat. Netanyahu menuduh Hamas sebagai pelaku penculikan dan bersumpah untuk menghukum pelakunya. Pasukan keamanan Israel melancarkan razia besar-besaran di tepi barat untuk mencari ketiga remaja tersebut dan memberantas anggota Hamas serta kelompok militan lainnya. Pada 30 Juni, ketiga remaja tersebut ditemukan tewas. Ketegangan ini memicu peningkatan serangan roket oleh Hamas ke Israel dan serangan balasan Israel. Pada Juli 2014, Israel memulai serangan skala besar di Gaza, menghancurkan berbagai target yang dianggap terkait dengan aktivitas militan. Setelah lebih dari 1 minggu serangan udara, pasukan Israel memulai serangan darat untuk menghancurkan terowongan dan infrastruktur militer Hamas. Serangan Israel berlanjut dengan serangan udara, sementara Hamas meluncurkan roket dan mortar ke Israel. Pada Agustus 2014, Israel dan Palestina mencapai gencatan senjata yang berlangsung. Israel setuju untuk melonggarkan perbatasan impor dan ekspor ke Gaza, memperluas zona perikanan, dan mengurangi zona buffer keamanan di sekitar perbatasan Israel. Walaupun terdapat korban jiwa yang tinggi di pihak Palestina dan kerusakan di jalur Gaza, Hamas mengklaim kemenangan dalam kemampuannya untuk bertahan dari serangan Israel. Pada Mei 2021, ketegangan di Yerusalem memuncak dan berujung pada eskalasi kekerasan terburuk sejak 2014, setelah bentrokan antara polisi Israel dan demonstran Palestina yang melukai ratusan orang. وذلك بعد أن أوعز
وزير الأمن الإسرائيلي يؤف جالانت بتخفيف الغارات على Hamas meluncurkan roket ke Yerusalem, selatan Israel, dan pusat Israel. Israel merespon dengan serangan udara. Pada akhirnya perjanjian gencatan senjata dicapai di bulan Agustus. Pada Oktober 2023, Hamas meluncurkan serangan koordinasi darat, laut, dan udara yang mengejutkan Israel. Ratusan orang di Israel tewas atau hilang dalam serangan tersebut, menjadikan ini sebagai hari paling mematikan bagi Israel dalam beberapa dekade, sementara lebih dari 100 orang di Juli.